Pada video ini kita akan membahas soal UAS 2020 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini, Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Soal nomor 1 diberikan algoritma berikut. Jika diberikan input X sama dengan 2, dan array sama dengan 7, 8, 9, 3, 2, dan 1, dan N sama dengan 6, indeksnya dimulai dari 1, output yang dihasilkan adalah, oke, kita telusurin ini. Pertama, ini adalah fungsi yang menerima X2 dan A, terus I-nya dimulai dari 1. Oke. Lalu kita akan lakukan looping terhadap I-nya ya, dan mengecek apakah X tidak sama dengan AI. Berarti kita bakal cek juga AI dan X. AI-nya itu untuk nomor 1 berarti 7, X-nya 2. Bila dia tidak sama dengan, berarti I-nya ditambah 1, terus lakuin loopingnya. Ini tidak sama dengan kan, berarti I-nya tambah 1 jadi 2, terus cek lagi ke atas. I-nya masih lebih kecil dari N, masih. Lalu AI-nya sekarang jadi 8, dan tidak sama dengan 2 kan, berarti tambah lagi I-nya jadi 3, masih lebih kecil dari N, terus AI-nya sekarang jadi 9. Terus masih tidak sama dengan, tambah lagi, masih lebih kecil dari N, terus ini jadi 3. Masih tidak sama dengan, tambah lagi, lalu sekarang jadi 2. Nah ini dia udah sama dengan. Nah karena udah sama dengan, berarti ini udah berhenti ya loopnya. Karena walaupun I-nya lebih kecil dari N, X-nya udah sama dengan AI gitu. Jadi ini loopnya udah berhenti, terus sekarang lanjut ke sini. Jika I-nya lebih kecil dari sama dengan N, I-nya sekarang 5 ya. Masih lebih kecil sama dengan N ya. Berarti temp sama dengan 1. Kita punya nilai baru temp, nilainya 1. Nah, terus else kita lewatin, and if return temp, berarti ini yang kita kembalikan. Berarti output adalah 1 ya. Jawabannya berarti A. Kedua, tentukan running time TN dari algoritma berikut. Oke, kita telusurin algoritma ini. Untuk bagian baris pertama ini kan input ya. Berarti ini konstan. Konstan. Lalu kita punya input lagi, ini berarti konstan juga. Dan kita punya ini juga konstan. Lalu kita punya looping ya. Ini looping, terus ini tuh konstan juga dengan suatu nilai misalnya C4 gitu ya. Looping dari 0 sampai N. Berarti perintah di baris ke-5 ini akan diulangin sebanyak N plus 1 ya. Karena dari 0 sampai N. Kalau misalnya dari 1 sampai N berarti N. Kalau misalnya 0 sampai N berarti N plus 1 gitu ya. Lalu kita punya print, ini adalah setelah C5. Berarti Tn, ini kita bisa bilang sama dengan C1 yang pertama, tambah C2, tambah C3, tambah C4, dilakukan sebanyak N plus 1 kali, tambah C5. Nah, karena ini semua konstan, ini bisa kita misalkan jadi suatu konstanta CA gitu ya. Terus ini kita misalkan CB, N plus 1. Nah, ini adalah running time dari algoritmanya. Berbentuk seperti ini. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Gitu. Soal nomor 3 diberikan algoritma berikut. Ini fungsinya kurang lebih sama dengan nomor 1 ya. Kecuali di sini nih. Di sini dia tempnya sama dengan I. Bukan sama dengan 1. Ya. Oke. Jika diberikan input X sama dengan 1, A sama dengan 5, 2, 1, 9, 8, 7, dan N sama dengan 6. Oke. Dengan indeks dimulai dari 1, maka output yang dihasilkan, oke, awalnya I. Terus kita cek lagi AI. AI-nya adalah awalnya 5, terus X-nya 1. Ini nggak sama kan? Terus kita tambahin lagi, jadi 2. Terus AI-nya jadi 2. Tidak sama dengan 1, kita tambah lagi 3. Terus AI-nya jadi 1 ya. Nah ini udah sama, berarti kita berhentiin loop-nya. Lalu kita lanjut ke if-nya. I-nya lebih kecil dari sama dengan N, tidak. 3, apakah lebih kecil sama dengan N? Iya, berarti temp sama dengan I. I-nya sekarang adalah 3, berarti temp sama dengan 3. Terus yang else bisa kita lewatin dan kita kembalikan tempnya. Tempnya kita kembalikan. Sehingga output dari algoritma ini adalah 3 ya. Jawabannya berarti D. Lanjut soal nomor 4 ya. Diberikan suatu algoritma berikut.
seperti ini. Jika array data B seperti ini, kita punya data B, kita masukin ntar ya berarti 4, 2, 5, 10, 20. Maka hasil dari iterasi ketiganya adalah, kita coba telusuri algoritmanya, berarti kita mulai dari I-nya berarti ya. Kan ini menerima input B sama N, N-nya berarti 5 ya, N-nya 5. Terus I-nya dari N sampai 1, berarti awalnya I-nya 5, terus dia bakal diiterasi sampai 1. Kita buat J-nya sama dengan 1, lalu J-nya bakal di loop sampai I, berarti J-nya bakal 1 sampai 5, terus ntar pas I-nya 4, J1 sampai 4, terus begitu ya, turun terus. Nah, kita lakuin ini, BJ dan BJ plus 1, berarti kita cek juga BJ dan BJ plus 1. BJ itu kan B1, berarti 4 ya. Terus BJ plus 1 itu 2. Kita cek apakah ini lebih kecil dari ini. Di sini 4 tidak lebih kecil dari 2 ya, berarti kita lewatin ini, terus tambah 1 J-nya. J-nya jadi 2. Sekarang BJ berarti B2. B2 itu 2 ya, terus BJ plus 1 itu B3, yaitu 5. Nah, apakah 2 lebih kecil dari 5? Iya ya. Karena iya kita lakuin ini. Ini tuh apa? Kalau lihat algoritma seperti ini tuh menukarkan BJ dan BJ plus 1 ya. Berarti elemen di BJ yaitu B2 ditukar sama BJ plus 1 yaitu B3. Berarti sekarang array-nya kita punya berbentuk seperti ini. 4, 5, 2, 10, 20. Sekarang seperti ini. Lalu kita lanjut tambah lagi J plus 1. Jadi 3. Terus sekarang dengan array B yang baru ini kita cek lagi. BJ yaitu B3 itu 2 ya. 2. Lalu B4 di sini 10. Nah, apakah 2 lebih kecil dari 10? Ya ya, jadi kita lakuin lagi. Ini jadi seperti ini ya. 4, 5, 10, 2. Kita tukar seperti itu. Lalu kita lakukan lagi J sama dengan 4. Nah, di sini kita cek BJ-nya adalah 2, lalu BJ plus 1 adalah 20. Apakah 2 lebih kecil dari 20? Iya ya, berarti kita tukar lagi menjadi 4, 5, 10, 20, 2 gitu. Jadi setiap kali kita akses yang baru, BJ-nya kita bakal cek terhadap array terbarunya, yaitu yang ini. Kita kan update terus ya nilainya. Jadi yang terbaru yang kita cek, bukan yang lama lagi. Seperti itu. Kita lanjut sekarang J-nya 5, terus J-nya udah 5 berarti udah sama dengan I ya, berarti berhenti. Terus kita lanjutin ke I selanjutnya, yaitu 4. Ini iterasi pertama berarti ya. Ini iterasi yang pertama. Lalu sekarang kita iterasi kedua. Untuk I dari 4, J-nya mulai dari 1. BJ-nya adalah 4 ya. Lalu BJ plus 1 ya 5. 4 lebih kecil dari 5 ya. Berarti kita tukar sehingga array yang baru adalah 5, 4, 10, 20, 2. Lalu kita lanjutin D-nya, tambahin 1. Sekarang BJ-nya adalah B2 yaitu 4. Terus B3 adalah 10. Nah, ini lebih kecil juga ya, berarti kita tukar lagi. Array-nya jadi 5, 10, 4, 20, 2. Lanjut kita tambahin J lagi jadi 3. Kita cek 4, 20, ya kan? B3 itu 4, B4 itu 20. 4 lebih kecil dari 20, kita tukar lagi. Jadi 5, 10, 20, 4, 2. Terus kita buat 4, dan karena 4 sudah tidak lebih kecil dari I, maka ini berhenti, dan inilah iterasi ke-2. Lanjut, kita buat I-nya 3, J-nya mulai lagi dari 1. Terus B1 adalah sekarang 5, terus B2 adalah sekarang 10. 5 lebih kecil dari 10, berarti kita tukar. Ini jadi 10, 5, 20, 4, 2. Lalu kita tambahin lagi J-nya 1, jadi 2. Terus ini BJ itu B2 adalah 5 ya. Terus B3 adalah 20. Nah, ini lebih kecil, berarti kita tukar lagi. 10, 20, 5, 4, 2. Dan kita tambahin lagi jadi 3. Dan karena udah tidak lebih kecil dari I, kita berhenti, dan ini menghentikan, dan ini adalah iterasi ketiga. Maka hasil terakhir untuk iterasi ketiga adalah seperti ini ya. 10, 20, 5, 4, 2. Kalau yang kurang paham, ini itu suatu algoritma yang mengurutkan ya sebenarnya, mengurutkan
dari yang paling tinggi yang rendah, tapi kita berhenti sampai di iterasi ketiga aja untuk lihat outputnya. Seperti itu. Jawaban adalah yang D ya. 10, 20, 5, 4, 2. Soal nomor 5, diberikan algoritma berikut. Jika input dari A sama dengan 2, lalu B sama dengan 6, oke, maka outputnya adalah, input A dan B, terus kita panggil vaksin. Vaksin A, B. Berarti kita ambil A yang kita punya 2 sekarang, dan B yang kita punya sekarang 6. Ini ya. Lalu kita output vaksin dan N. Nah, vaksin itu apa? Vaksin itu adalah prosedur di sini, yaitu vaksin sama dengan B, A. Sehingga di subprogram vaksin, kita punya nilai B sama dengan 2, dan A sama dengan 6, ya kan? Karena di sini B-nya itu yang ini, terus yang A itu yang ini. Sehingga di program ini kita punya B-nya 2, A-nya 6, dan di sini buat hasil sama dengan 1. Nah, untuk K dari 1 sampai A, hasil sama dengan B dikali hasil. Oke, kita punya K sekarang yang baru nilainya 1. Terus kita harus mengubah nilai hasil dengan mengalihkan nilai hasil yang pertama 1 dengan B-nya yaitu 2. Berarti 1 dikali 2 itu 2. Terus K-nya ditambahkan sampai A. Berarti sekarang K2. Terus hasil yang sekarang 2 dikali B lagi jadi 4. Terus K-nya ditambah lagi jadi 3. Kali 2 lagi jadi 8. K-nya tambah jadi 4. Hasilnya dikali 2 lagi jadi 16. 5, 32, dan 6. Kan sampai A ya, A-nya 6, berarti K-nya sampai 6, dan di sini kita kali lagi dengan 2, hasilnya jadi 64. Terus kita selesain stop, dan vaksin sama dengan hasilnya adalah 64. Stop, dan kita output vaksin. Vaksin itu 64, berarti outputnya adalah 64 ya. Lanjut, running time dari algoritma tersebut adalah, kita lihat di sini kita awalnya input n ya. Input n itu konstan. Terus kita punya 2 looping nih. Looping yang paling dalam ini kan kita ngelakuin print, ini satu perintah, terus J lagi, ini satu perintah. Jadi kita ngelakuin 2 hal yang kita ulang selama kita iterasi sebanyak n kali kan ya. Karena dari 1 sampai n. Berarti kita ngiterasin perintah print sama print 2 kali sebanyak n kali di looping kecil ini. Lalu setelah kita ngelakuin looping ini looping yang kita lakuin ini kita lakuin lagi sebanyak n, ya kan? Di looping yang besar ini. Looping yang besar ini kita lakuin ini lagi sebanyak n, yaitu ya kan dari 0 sampai n-1. Ini berarti kita lakuin n lagi, sehingga total yang kita lakuin dari 2 looping ini adalah 2n dikali n. Maka fungsi yang kita dapat adalah C1, ya kan, ditambah 2n kuadrat, gitu ya. Atau kalau misalnya kita pakai konstan biasa, C1 ditambah C2 n kuadrat. Maka jawabannya adalah yang D ya. Soal nomor 7, diberikan algoritma sebagai berikut. Ini algoritmanya. Terus jika diberikan input n sama dengan 3 dan x sama dengan 2, maka output yang dihasilkan adalah, berarti kita akan lakuin contoh 3,2, ya kan? Nah, di sini kita lihat di prosedur ini, jika n-nya yaitu 3 sama dengan 0, kita kembaliin 1. Jika tidak, maka jika n-nya 1, kita kembaliin x. Tapi di sini n-nya 3, berarti kita tidak lakuin itu, dan kita lakuin else berarti ya. Kita return, berarti dari sini kita kembalikan 2 dikali x-nya 2 ya. X kan 2 ini. 2 dikali, kita panggil lagi contoh dengan nilai n-1. Berarti yang awalnya 3 jadi 2, terus x yang sama 2. Dikurang dengan contoh lagi, kita punya 3 kan n-nya, berarti n-2 sama dengan 2, lalu x-nya 2. n-3 itu 1 ya. Terus x-nya 2. Oke. Nah, di sini berarti ini sama dengan, berarti contoh 3 sama dengan 4 contoh 2,2 dikurang contoh 1,2. Lanjut, contoh 2,2 ini berapa nilainya? Kita panggil lagi contoh 2,2. Berarti n-nya 2 ya. Berarti n-nya nggak 0, ini kita lewatin, dan n-nya nggak 1.
Berarti kita lakukan kembali lagi ini, yaitu 2 dikali X-nya 2 dikali contoh. Sekarang N-nya 2, berarti N-1 sekarang jadi 1, terus X-nya 2 dikurang contoh. N sekarang 2 dikurang 2, 0, terus X-nya 2. Berarti sekarang kita perlu cari lagi. Berarti ini sama dengan 4 contoh 1,2 dikurang contoh 0,2. Kita cari lagi. Contoh 1,2 ya. Contoh 1,2. 1,2. Berarti N-nya 1. Ini dilewatin. Nah, di sini N-nya sama dengan 1, kita kembalikan X. X-nya 2. Berarti ini kita kembalikan nilainya 2. Berarti di sini, ini berarti sama dengan 4 dikali 2 dikurang contoh 0,2. Nah, contoh 0,2 ini berapa? Kita coba cek dulu. Contoh 0,2. Nah, ini N-nya 0. Kalau N-nya 0, kembalikan 1. Berarti kita kembalikan di sini 1. Berarti ini 4 dikali 2 ya. 1,2 kan 2. Terus contoh 0,2, 1. Berarti 4 dikali 2 dikurang 1. Berarti 8 dikurang 1. Berarti 7. Nah, berarti contoh 2,2 itu 7 ya. Berarti di sini 4 dikali contoh 2,2 itu 4 dikali 7 dikurang contoh 1,2. Contoh 1,2 kan 2. Berarti 4 dikali 7 dikurang 2. 4 dikali 7 itu 28, dikurang 2, 26. Sehingga jawabannya adalah, untuk contoh 3,2 itu 26. Berarti jawabannya adalah B ya. Lanjut, berikut ini yang bernilai salah adalah, nah di sini adalah soal-soal tentang notasi asimptotik ya. O itu kan upper bound ya. O itu batas atas. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah Fn, ini kan semua Fn ya. Ini Fn, 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 suatu nilai, suatu fungsi. Nah, On itu adalah batas atasnya. Batas atas gimana? Kalau misalnya kita buat sebuah grafik seperti ini. Misalkan ini adalah Fn, maka On itu harus di atasnya. Misalnya kita buat nih. Ini adalah On. Karena dia selalu bakal di atas Fn dari mulai titik di sini nih. Dengan ini adalah N0 gitu. Gini, ini adalah On. Nah, kalau misalnya diberikan seperti ini, gimana cara kita taunya bahwa ini itu adalah batas atasnya? Itu kan? Nah, paling gampang adalah dengan melihat pangkat tertingginya. Kalau misalnya pangkat tertingginya itu sama dengan, kalau kita lihat pangkat tertinggi di Fn-nya ini sama dengan On-nya, maka itu udah benar. Kalau misalnya di atasnya, misalnya ini pangkat tertinggi di Fn itu N pangkat 2, terus kita pakai On pangkat 3, itu juga benar. Tapi minimal harus On pangkat 2 gitu ya. Di sini, yang A pangkat terbesar itu N pangkat 3, terus kita menggunakan On pangkat 2. Ini itu salah ya. Karena, ntar kita ilustrasikan, kita cek dulu yang B, 2N kuadrat plus 100N ini, berarti pangkat tertinggi N kuadrat, ini N kuadrat, berarti ini benar. Terus ini N pangkat 1,9, kita ambil N kuadrat. Karena 2 lebih besar dari 1,966, berarti ini benar. Terus ini kan bisa dijabarin jadi N kuadrat min N ya, yang atasnya. Terus kita ambil On kuadrat, berarti ini benar. Nah, ini kenapa ini salah? Karena kalau misalnya kita punya grafik ya, kita misalkan kita ada grafik. Ini grafik untuk N pangkat 3, misalnya kita ambil N pangkat 3 ya. Kan grafik N pangkat 3 kan cepat naik ke atas kan. Maksudnya cepat naik seperti grafiknya bakal langsung begini kan. Sedangkan On kuadrat itu grafiknya lebih kayak gini nih. Lebih stabil baru naik gini. Ya kan? Sehingga kalau misalnya ini On dan ini Fn, tidak mungkin dia bisa jadi upper bound ya. Karena dia di bawah Fn justru. Kalau dia pengen jadi upper bound, dia harus di sini nih. On harus di sini terus, harus lebih atas. Cara dia bisa lebih atas gimana? Ya otomatis kalau misalnya ini N pangkat 3, ini harus On pangkat 3 minimal. Gitu. Atau enggak On pangkat 4, On pangkat 5 gitu. Kalau N pangkat 2, otomatis dia di bawahnya gitu, seperti ini. Makanya A itu salah, seperti itu. Jawabannya adalah A ya yang salah. Oke. Soal nomor 9 ya. Diberikan array A sebegini. Oke, kita tulis dulu. A sama dengan 5, 8, 12, 30,
30, 30, 30, 35, 43, 55. Bila dilakukan proses searching dengan menggunakan binary search seperti algoritma ini, maka indeks dari posisi elemen pada A yang ditampilkan untuk nilai X sama dengan 30. Berarti posisi terakhir di A, berarti kita pengen nanya I-nya ya. Ketika kita memasukkan nilai X-nya sama dengan 30. Oke, X kita buat 30, berarti ini yang bakal kita cari. Terus kita mulai dengan binary search. Kita buat I sama dengan 1. Oke, I-nya sama dengan 1. Terus J-nya sama dengan 10. Lalu kita buat selama I-nya lebih kecil dari J, I lebih kecil dari J. Betul kan? Kita buat M. M sama dengan I plus J dibagi 2 ini di floor ya. Berarti I plus J 10 tambah 1, 11, dibagi 2, 5,5. 5,5 di floor jadi 5. Terus, if X lebih besar dari AM. AM berapa? Berarti A kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 30 ya. Apakah 30 lebih besar dari 30? Tidak ya, berarti ini kita lewatin. Terus kita pakai yang else, berarti J sama dengan M. Sehingga J sekarang jadi 5. Lalu kita ulang lagi, yaitu I lebih kecil dari J. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Masih ya. Sehingga kita buat M yang baru adalah I plus J, yaitu 1 tambah 5, 6 dibagi 2, 3. Floor jadi 3. AM berarti 12 ya. Apakah 30 lebih besar dari 12? Iya, berarti kita lakukan ini ya. I sama dengan M plus 1. Berarti I sama dengan M3 plus 1, yaitu 4. I-nya jadi 4. Nah, kita lakukan lagi. Loopnya, apakah 4 lebih kecil dari 5? Masih ya, jadi sekarang kita lakukan lagi. M-nya sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2. Nah, ini berarti sama dengan 4,5 di floorin jadi 4 ya. Nah, habis itu kita cek lagi apakah 30 lebih besar dari 30. Ya kan, karena di 4 ini 30. Nah, ini tidak lebih besar, berarti J sama dengan M. Berarti J-nya sekarang sama dengan 4. Nah, apakah 4 lebih kecil dari 4? Tidak ya. Kita berhenti dan kita selesaiin di sini. If X sama dengan AI, X-nya 30, AI-nya itu 30 juga, berarti answer-nya sama dengan I. Berarti jawabannya adalah I-nya itu 4. Selain itu 0, selesai. Nah, sekarang berarti indeks dari A jawabannya adalah 4 ya. Berarti ini jawabannya, 4. Lalu soal nomor 10. Running time dari algoritma berikut adalah input N, berarti ini satu konstan ya. Ini konstan. Terus ini B konstan, K konstan. Terus ini 2 ini konstan-konstan. Dan ini adalah loop ya. Ini loop sebanyak N, dan ini juga loop sebanyak N. Sehingga kita punya fungsi Tn-nya adalah, misalnya kita buat konstan 1 tambah konstan 2 tambah konstan 3 ditambah konstan 4 ditambah konstan 5. Ini sebanyak N sampai 1 berarti N ya. Terus N sampai 1 lagi berarti dikali N. Ya, berarti ini kalau misalnya kita simpulkan, ini kita padatin jadi CA ditambah, kita padatin ini jadi C juga, N kuadrat. Berarti jawaban adalah, untuk Tn, A ya. Kayak gitu. Ini. Oke, soal selanjutnya. Bila diberikan fungsi Sn sama dengan 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 sampai N pangkat 3, maka Sn dapat ditulis sebagai fungsi rekursif. Gimana caranya? Berarti kita buat dulu kasus basisnya itu adalah kasus untuk S1 ya. S1 sama dengan 1 pangkat 3 atau 1. Nah, sekarang sisanya tinggal, misalnya S2 itu kan 2 pangkat 3 tambah 1 pangkat 3 ya. Ini kan sama dengan 2 pangkat 3 ditambah S1 ya. Sama dengan 2 pangkat 3 ditambah Sn-1 gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita pengen nyari Sn, ini sama dengan N pangkat 3 ditambah Sn-1 gitu kan ya. Nah, berarti kira-kira yang benar yang mana? Pertama kita harus cek dulu. Ini ya, kita cek satu. Ini N pangkat 3, salah ya, karena ini dia nggak memanggil fungsi sebelumnya. Ini udah pasti bukan rekursif. Yang ini kurang tepat ya.
Lalu yang ini juga enggak. Nah ini ya, sama ya kurang lebih. Basisnya 1, terus Sn-1 sama dengan N pangkat 3. Lanjut, tentukan big O dari fungsi running time berikut. Nah ini kan sumasi ya, berarti ini adalah ini mirip dengan sebuah looping ya. Looping sekali doang dari I sampai N. Berarti ini adalah looping sebanyak N kali. Maka kita bisa misalkan Tn sama dengan C1 tambah C2N. Gini ya. Nah berarti untuk ini big O-nya adalah karena pangkat tertingginya N. Berarti kita bisa pakai On. Berarti jawabannya adalah B. Terakhir, jika diberikan input A 2,1,8,5, maka output yang dihasilkan adalah, oke, kita buat A sama dengan 2,1,8,5. Lalu kita cek di sini, dari I, N-nya itu 4 ya, berarti di sini, N-nya 4, terus I-nya dari N sampai 2, I min sama dengan 1, terus, kita tulis dulu, I-nya kan sama dengan 4, terus I min sama dengan 1, terus kita iterasi J dari 2 sampai I. J-nya dari 2, kita cek dulu. AJ, kita butuh AJ lagi. AJ itu apa? Berarti AJ itu A2 ya. A2 itu 1. Terus AI min. AI min itu A dari 1, yaitu 2. Oke. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya ya, berarti I min sama dengan J. I min sama dengan 2, gitu ya. Lalu kita tambah lagi J-nya. J-nya jadi 3. Kita lakuin lagi ya, berarti ini. Apakah AJ yaitu 8 sekarang lebih kecil dari 1? Enggak ya. Berarti kita tambah lagi. Langsung J-nya jadi 4. Apakah 5 lebih kecil dari 1? Enggak ya. Kita lewat. Selesai. Terus kita tukar ya ini. Temp AI. Berarti AI yang 2 kita tukar dengan AI kan yang 5 ya. AI itu 5, kita tukar dengan AI min, yaitu yang ini. Berarti kita tukar posisi yang ini sama yang ini. Tukar posisi yang paling kecil dengan posisi paling belakang. Karena I itu kan N ya. Berarti yang ini. Berarti array yang baru kita adalah 5,8,1. Nah ini kalau misalnya kita analisis saja, ini tuh prosedur apa di looping ini tuh kita tuh fungsinya mencari lokasi dari atau indeks dari nilai terkecil ya. Ya kan? Ini kan kita iterasi dari sini sampai dari 1 sampai dari 2 sampai akhir kan. Terus kita cek mana yang paling kecil gitu ya. Terus kita tahu indeksnya. Setelah kita tahu mana paling kecil, kita tukar dengan nilai paling belakang. Sehingga ini adalah algoritma untuk mengurutkan array sehingga yang paling ujung itu paling kecil di sini, terus paling besar di sini gitu kan ya, di array-nya. Maka kalau misalnya kita punya array seperti ini, otomatis output terakhirnya adalah karena paling kecil 1 di sini, terus 2 di sini berarti, terus 5, terus 8 ya. Nah, berarti hasil dari analisis kita itu tahu bahwa ntar outputnya itu sorting dari paling besar ke paling kecil. Berarti output yang kita peroleh adalah 8, 5, 21. Ini ya. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.